Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudania, mahasiswa agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan membuat sebuah video reaction pada sebuah jurnal yang berjudul Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Kopi, Kakao, dan Jambu Mete di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan oleh Tufaila et al. 2014. Kecamatan Moramo Utara merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Moramo. Kecamatan Moramo Utara sebagai wilayah pemekaran masih memiliki potensi sumber daya lahan yang perlu dioptimalkan penggunaannya, yang berpotensi untuk pengembangan kawasan pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman kopi, kakao, dan jambu mete. Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Universitas Halu Oleo yang terletak di Desa Lambuya, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peta kerja lapang, kertas label, lakban, tali rapia, kantong plastik, dan data iklim wilayah Moramo serta bahan-bahan kimia yang diperlukan untuk analisis tanah di laboratorium. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah GPS, kompas, klinometer, bor tanah, pisau lapang, pacul, sekop, tali ukur, jarum pentul, rolmeter, buku Mansell, color chart, dan lain-lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei tanah untuk mendapatkan data karakteristik tanah dan tingkat pengelolaannya. Pengamatan tanah dilakukan melalui pemboran tanah menggunakan metode grid setiap 100 meter. Pemboran dilakukan sedalam 120 cm atau sampai bahan induk untuk kedalaman tanah kurang dari 120 cm. Berdasarkan hasil pengamatan, pemboran dilakukan pengelompokan sifat-sifat yang sama untuk menentukan satuan lahan yang selanjutnya dijadikan sebagai lokasi pengamatan profil. Pada tabel 1 yaitu tabel karakteristik fisik dan morfologi tanah dapat dilihat bahwa pada unit lahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 memiliki karakteristik yang berbeda-beda setiap unit lahannya, yang mana pada unit lahan 1, 2, 4, 6, 8, dan 9 memiliki karakteristik tekstur lempung berliat, dan pada unit lahan 3 memiliki karakteristik tekstur L yang berarti lempung, dan yang terakhir pada unit lahan 5 dan 7 memiliki karakteristik tekstur seal yang berarti lempung berdebu. Dan karakteristik lainnya yaitu berupa drainase, kedalaman tanah, erosi, batuan permukaan, bahaya banjir, dan lereng. Dapat dilihat bahwa juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda setiap unit lahannya dan setiap teksturnya. Dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel 3, secara aktual tanaman kopi pada unit lahan 1, 2, 4, dan 5 masuk ke dalam kelas kesesuaian S2, yaitu cukup sesuai dengan faktor pembatasnya temperatur udara dan kelembapan udara. Pada unit lahan 3, 6, 7, dan 8 masuk ke dalam kelas kesesuaian S3 yang berarti sesuai marginal dengan faktor pembatasnya berupa kedalaman tanah yang dangkal, lereng agak curam sampai curam, dan drainasenya yang agak cepat. Dan pada unit lahan 9 masuk ke dalam kelas kesesuaian N yang berarti tidak sesuai untuk ditanam tanaman kopi dengan faktor pembatasnya berupa kedalaman tanah yang dangkal. Dan pada tanaman kakao pada unit lahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 masuk ke dalam kelas kesesuaian S3 yang berarti sesuai marginal dengan faktor pembatasnya berupa kelembapan udara. Dan pada unit lahan 8 dan 9 masuk ke dalam kelas kesesuaian N yang berarti tidak sesuai dengan faktor pembatasnya lereng yang curam 30 sampai dengan 40% dan kedalaman tanahnya yang dangkal. Dan pada tanaman jambu mete pada unit lahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 masuk ke dalam kelas kesesuaian S3 yang berarti sesuai marginal dengan faktor pembatasnya berupa ketersediaan air. Dan pada unit lahan 8 dan 9 masuk ke dalam kelas kesesuaian lahan N yang berarti tidak sesuai dengan faktor pembatasnya
lereng yang curam 30 sampai dengan 40% dan kedalaman tanahnya yang dangkal. Pada tabel 4 yaitu kesesuaian lahan potensial, yang mana pada penelitian ini yaitu telah dilakukan upaya perbaikan berupa penerapan teknik konservasi tanah dan air serta perbaikan drainase, sehingga kelas kesesuaiannya berubah dari pengamatan sebelum dilakukan upaya perbaikan. Perubahan yang terlihat sebelum dilakukan upaya perbaikan dan setelah dilakukan upaya perbaikan pada tanaman kopi yaitu pada unit lahan 6, 7, dan 8, pada kakao yaitu pada unit lahan 8, dan pada jambu mete yaitu pada unit lahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, yang mana kelas kesesuaian lahannya berubah dan faktor pembatasnya pun berubah. Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa tanaman kopi dan jambu mete masuk ke dalam kelas S2 yaitu cukup sesuai untuk dikembangkan pada unit lahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan pada unit lahan 8 yaitu kelas kesesuaiannya S3 yaitu sesuai marginal, dan pada unit 9 yaitu tidak sesuai atau N untuk ditanam tanaman kopi dan tanaman jambu mete. Sedangkan pada tanaman kakao yaitu sesuai marginal atau S3 untuk dikembangkan pada unit lahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan pada unit lahan 9 tidak sesuai atau N untuk ditanam tanaman kakao.